Shalom pemirsa HCB Indonesia dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, di mana dia dikenal sebagai seorang penulis Amerika yang tulisannya diterjemahkan paling luas dan telah dipublikasikan lebih dari 140 bahasa. Meskipun pendidikan formalnya berakhir pada usia 9 tahun, dia telah menulis lebih dari 100.000 halaman mengenai berbagai topik praktis yang sangat luas. Dituntun langsung oleh Roh Kudus, dia meninggikan Yesus sebagai dasar dari imannya dan juga memiliki Alkitab sebagai pedomannya. Nah, jadi di sini meskipun pendidikan formalnya itu tidak begitu tinggi, tapi karena kuasa dari Roh Kudus dan juga dia memilih Yesus sebagai dasarnya, maka dia itu bisa mendapatkan berbagai macam penglihatan-penglihatan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan juga ketika dia mendapatkan penglihatan tersebut, dia menulisnya ke dalam buku-buku yang bisa kita baca sampai dengan sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 329. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila saudara sekalian mau berhenti sejenak untuk kita bisa sama-sama mendengarkan pekabaran firman Tuhan, dan juga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bacaan kita kali ini berjudul Paulus dan Barnabas membawa kabar sukacita ke Antiokhia. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 32 dan 33. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Tuhan kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini." Jadi pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar agar bagaimana kita itu bisa menjadi seperti halnya Barnabas dan juga Paulus yang terus membagikan pekabaran firman Tuhan. Tiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Tuhan sebagai seorang pengabar Injil. Orang yang minum air hidup itu menjadi mata air hidup pula. Penerima itu menjadi pemberi. Rahmat Kristus dalam jiwa adalah bagaikan mata air di padang belantara yang meluap-luap untuk menyegarkan semua orang, serta menjadikan mereka yang sudah hampir binasa ingin minum air hidup itu. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 198. Nah, jadi di sini kita itu ternyata dilahirkan sebagai seorang pengabar Injil. Dan ketika kita memilih untuk menjadikan Yesus itu sebagai sumber mata air kehidupan kita, maka sudah pastilah kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Dan juga ketika kita mendapatkan pelajaran-pelajaran penting tersebut, maka sudah pastilah kita akan mengetahui kebenaran tersebut. Dan juga kebenaran tersebut itu tidak hanya atau tidak boleh berhenti di dalam diri kita saja, tapi kita juga harus meneruskannya kepada orang-orang di sekitar kita. Karena di sini dikatakan bahwa orang yang minum air hidup itu akan menjadi mata air hidup itu pula. Dan juga penerima akan menjadi pemberi. Nah, luar biasa sekali ya bagaimana ketika kita menjadi seorang murid daripada Yesus itu sendiri. Ketika kita menjadikan dia guru, maka kita akan mendapatkan begitu banyak pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan kita. Dan juga ketika kita memiliki begitu banyak pelajaran yang telah kita ketahui,
kita itu juga bisa menjadi guru untuk orang-orang yang belum mengetahui kebenaran tersebut. Sehingga dikatakan kita itu tidak boleh menjadi hanya penerima saja, tetapi kita juga itu harus menjadi seorang pemberi. Mereka yang sudah hampir binasa akan ingin minum air hidup itu. Nah, jadi kita itu bisa menjadi sumber mata air kehidupan, seperti halnya buku ini yang berjudul Agama yang Bersinar, di mana ketika kita memiliki sinar tersebut, janganlah kita menyimpannya hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga itu harus membagikan sinar tersebut kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga bukannya kita saja merasakan kebesaran Tuhan, tetapi orang-orang di sekitar kita juga itu akan merasakannya juga. Selama pelayanannya, Yesus tetap memelihara fakta di hadapan murid-muridnya bahwa mereka harus menjadi satu dengan Dia dalam pekerjaannya untuk memulihkan dunia ini dari perhambaan dosa. Bila Ia mengutus ke-12 rasul dan sesudah itu 70 orang untuk mengabarkan kerajaan Tuhan, Ia sedang mengajarkan kepada mereka untuk membagikan kepada orang lain apa yang telah mereka ketahui dari hal Dia. Dalam segala pekerjaannya, Ia sedang melatih mereka untuk menjadi pekerjaan perorangan, untuk diperluas sementara jumlah mereka terus bertambah, dan akhirnya mencapai bagian yang paling penting dari dunia. Pelajaran yang terakhir yang diberikannya kepada para pengikutnya ialah bahwa mereka dipercayakan bagi dunia untuk mengabarkan kabar kesukaan tentang keselamatan. Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 27. Nah, di sini ada suatu fakta yang begitu menarik ya, bahwa di hadapan murid-muridnya Yesus mengajarkan bahwa mereka itu harus menjadi satu dengan Dia dalam pekerjaannya, yaitu adalah untuk memulihkan dunia ini dari perhambaan dosa. Nah, tentu saja seperti yang kita ketahui bersama bahwa zaman Yesus Kristus itu sudah lama. Juga murid-muridnya yang bertemu dengannya langsung itu mereka sudah meninggal. Tapi meskipun begitu, ketika kita membaca Alkitab, kita bisa melihat atau kita bisa membacanya secara langsung. Begitu banyak pekabaran-pekabaran yang harus kita teruskan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Contoh kecilnya, kita itu bisa membacanya di dalam kitab Matius 5, 6, dan 7, di mana di situ merupakan khotbah Yesus di atas bukit. Dan juga melalui hal tersebut kita itu bisa mengambil atau kita bisa mempraktekannya di dalam diri kita, yaitu contohnya seperti kasih, di mana ketika orang menyakiti kita, janganlah kita balas dengan menyakiti orang tersebut. Dan juga kita harus tulus kepada semua orang. Janganlah kita hanya tulus kepada orang-orang yang mengasihi kita, tapi kita juga harus mengasihi musuh-musuh kita sendiri. Di sini juga dikatakan bahwa ketika Ia mengutus ke-12 rasul dan 70 orang untuk mengabarkan kabaran kerajaan Tuhan, Ia sedang mengajarkan kepada mereka untuk membagikan apa yang mereka terima. Jadi seperti yang dikatakan di sini, penerima itu menjadi pemberi. Maka kita juga itu ketika kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan, janganlah kita menggunakannya untuk diri kita sendiri. Kita juga itu harus membagikan berkat tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga bukan hanya orang itu saja yang terbantu, tapi kita juga itu akan diberkati dan juga kita itu akan terbantu dalam hal memperbaiki tabiat kita di dalam kehidupan kita sekarang ini. Dalam segala pekerjaannya, Ia sedang melatih mereka untuk menjadi pekerjaan perorangan. Nah, jadi di sini luar biasa sekali ya, jadi dikatakan bahwa murid-murid itu dilatih untuk menjadi pekerjaan perorangan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Janganlah ketika kita berada di suatu lingkungan dan kita diberikan pekerjaan, janganlah kita menunggu agar ada orang lain yang akan membantu kita. Tapi apabila kita menerima suatu
tugas atau pekerjaan, kita itu harus belajar untuk mandiri. Kita itu harus memiliki inisiatif apa yang harus kita lakukan. Seperti halnya murid-murid Yesus di mana mereka dilatih untuk menjadi pekerjaan perorangan. Untuk diperluas sementara jumlah mereka bertambah dan akhirnya mencapai bagian yang paling penting dari dunia. Ya, jadi di sini pertama itu mungkin kita bisa melihat pengikut daripada Yesus itu hanya sedikit, tapi sering bertambahnya waktu, pekabarannya itu terus menyebar sampai menjadi luas. Dan begitu banyak orang-orang yang ingin mengikuti ajaran-ajarannya, sehingga dikatakan bahwa jumlah mereka itu terus bertambah dan akhirnya menjadi bagian yang besar yang tersebar di seluruh dunia. Kita juga bisa menjadi salah satu dari murid Yesus apabila kita mau untuk menghidupkan tabiat-tabiatnya. Dan juga ketika orang melihat tingkah laku dan perbuatan kita yang memancarkan kasih daripada Yesus, maka secara tidak langsung kita ini bisa menjadi Injil yang hidup dimanapun kita berada. Mereka dipercayakan bagi dunia untuk mengabarkan kabar kesukaan tentang keselamatan. Nah, jadi kita itu juga harus terus bagikan pekabaran keselamatan tersebut. Janganlah kita hanya menyimpannya untuk diri kita sendiri. Dan kita berharap untuk apa saya memberitahukan kepada orang lain apabila mereka tidak mau untuk menerimanya. Tetapi hal tersebut tidak boleh membuat kita itu untuk menyerah. Sehingga seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa salah satu cara agar kita itu bisa menjadi Injil yang hidup adalah dengan melalui tingkah laku dan juga perbuatan kita, di mana kita itu bisa menjadi terang apabila kita mau untuk menghidupkan tabiat Yesus. Janganlah ketika kita berada di suatu lingkungan dan kita menjadi pribadi yang kurang menyenangkan, sudah pastilah orang akan melihat bahwa diri kita ini hanya seperti orang-orang yang biasa saja. Tapi apabila kita mau untuk menjadi beda dengan orang-orang lain, kita mau untuk menghidupkan tabiat Yesus, maka orang akan melihat terang yang bersinar dari dalam diri kita masing-masing. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Kiranya melalui pertemuan kita kali ini, kita itu bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.